Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia bisa menjumpai Anda kembali di channel belajar matematika yang keren habis buat Anda, sahabat matematika channel yang selalu peduli untuk Anda, karena sahabat matematika channel selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas karena dibahas secara tuntas dan jelas. Pada episode kali ini, sahabat matematika channel kembali hadir untuk melanjutkan sajian spesial, yaitu serial pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi penyajian data statistik SMP kelas 7, yang pada episode kali ini insya Allah akan kita sajikan 5 soal yang termasuk kategori soal yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi. Maka dalam hal ini dibutuhkan konsentrasi dan kesungguhan dalam mengikuti pembahasan soal-soal yang akan kita sajikan. Maka dari itu, siapkan diri, hati, dan pikiran Anda untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya, bila Anda berkenan, Anda bisa subscribe channel ini bila belum. Kemudian Anda like, komen, Anda tekan tombol lonceng, dan Anda bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bagian dari amal soleh kita, karena Anda mendukung perkembangan channel ini untuk berbagi buat sesama. Sekecil apapun yang kita bagikan kepada orang lain, insya Allah mudah-mudahan menjadi investasi amal soleh. Dan ketahuilah, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serial pembahasan soal persiapan ulangan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi penyajian data statistik matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 11. Perhatikan grafik hasil panen kopi di suatu daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Kenaikan hasil panen kopi sebesar 12,5% terjadi pada tahun titik. Pembahasan. Perhatikan grafik diagram garis dengan seksama. Yang ditanyakan adalah kenaikan hasil panen kopi sebesar 12,5%. Kita lihat kenaikan hasil panen terjadi pada tahun berapa saja. Kita lihat di sini, yang pertama adalah tahun 2007 dibanding tahun 2006 terjadi kenaikan hasil panen dikarenakan grafiknya adalah menanjak ke kanan atas atau naik ke kanan atas. Kemudian dari 2007 ke 2008 juga mengalami kenaikan. Sedangkan 2008 ke 2009 terjadi penurunan hasil panen. 2009 ke 2010 terjadi kenaikan hasil panen. 2010 ke 2011 terjadi kenaikan hasil panen. 2011 ke 2012 terjadi penurunan hasil panen. Sekarang kita hitung persentase dari
kenaikan hasil panen tahun 2007 dibanding 2006, kemudian 2008 dibanding 2007, 2010 dibanding 2009, dan 2011 dibanding 2010. Mana kenaikannya yang nilai persentasenya 12,5%. Kita mulai dari kenaikan tahun 2007 dibanding 2006. Tahun 2006 produksinya adalah 5 ton, tahun 2007 6 ton, sehingga kenaikan terjadi sebesar 6 dikurangi 5 sama dengan 1 ton. Kenaikan 1 ton kita bandingkan dengan produksi tahun 2006 yaitu 5 ton. Kemudian kita kalikan 100%, 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Berarti bukan jawaban yang benar. Berikutnya kita hitung persentase kenaikan untuk tahun 2008 dibanding 2007. 2008 adalah 8 ton dikurangi 2007 adalah 6 ton, 8 dikurangi 2 adalah 2 ton. Terjadi peningkatan hasil panen 2 ton dibanding tahun 2007, yang mana tahun 2007 produksinya 6 ton. Dengan demikian kita nyatakan dalam persentase yaitu 2 ton dibanding 6 ton dikali 100%. Jadi pembandingnya harus tahun sebelumnya ya. Hasilnya adalah 33,33%. Berarti bukan jawaban yang benar. Kita lanjutkan untuk tahun 2010 dibanding 2009. Tahun 2010 produksinya 8 ton, tahun 2009 7 ton. Sehingga selisih produksi adalah 1 ton. Nilai persentasenya 1 dibanding 7 dikali 100% sama dengan 14,29%. Bukan jawaban yang benar. Dengan demikian pasti jawabannya adalah D. Tapi kita buktikan benarkah D jawaban yang benar. 2011 dibanding 2010. 2011 adalah 9 ton, 2010 8 ton. Terjadi peningkatan produksi 9 dikurangi 8 sama dengan 1 ton. Kita nyatakan dalam persentase, berarti kenaikan 1 ton dibanding produksi tahun 2010 adalah 8 ton. Persentase kenaikan adalah 1/8 dikalikan 100% sama dengan 12,5%. Nah, dengan demikian jawaban yang benar adalah D. Bisa dipahami? Jadi selalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Dengan tahun sebelumnya. Karena untuk kita menilai suatu produksi itu mengalami kenaikan atau tidak tadi, kita bandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Baik, nomor 12. Edu memiliki flash disk dengan kapasitas 1 GB yang mana 1 GB itu bila dikonversikan ke dalam megabyte sama dengan 1024 megabyte. Flash disk itu telah berisi data sebagai berikut yang disajikan pada tabel. Yang pertama, telah berisi foto dengan ukuran file 250 MB. Yang kedua, lagu barat dengan ukuran file 150 MB. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya 325 MB. Dan yang keempat, file tugas
200 MB. Edu ingin menyimpan file video dengan ukuran 300 MB. Untuk itu, Edu harus menghapus salah satu file yang sudah ada. Edu hanya ingin menghapus file yang berukuran sekecil-kecilnya. File manakah yang harus dihapus agar dia dapat menyimpan file video tersebut? Hati-hati, di sini ada kalimat menghapus file dengan ukuran sekecil-kecilnya. Yang terkecil di sini adalah lagu barat 150 MB. Tapi bukan berarti jaminan 150 MB ini yang kita hapus. Karena apa? Karena kita harus melihat seberapa besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan file yang akan disimpan dalam flash disk itu. Untuk itu, kita lihat dulu sisa ruangan dari flash disk ketika dia berisi file-file dalam tabel. Kita hitung masih ada sisa ruang berapa megabyte. Berarti 1 GB atau 1024 MB kita kurangi dengan jumlah semua ukuran dari file-file yang sudah tersimpan. Ruang flash disk yang masih tersisa 1024 dikurangi dalam kurung 250 untuk foto, 150 lagu barat, 325 lagu Indonesia Raya, dan 200 untuk file tugas. Sama dengan 1024 dikurangi 925. Di sini ruangan yang tersisa masih 99 MB. Sementara ruang yang kita butuhkan adalah 300 MB. Nah, kita hitung dulu ruangan yang dibutuhkan setelah tersisa 99 MB masih butuh berapa megabyte supaya 300 MB ini bisa masuk ke dalam flash disk. Berarti kita harus menghitung kebutuhan ruangan untuk memenuhi menjadi 300 MB setelah tersedia 99 MB. Caranya 300 MB kita kurangi 99 MB. Ini adalah kekurangan untuk melengkapi. Nah, berarti masih butuh ruang baru 300 dikurangi 99, 201 MB. Jadi untuk bisa menyimpan video dengan ukuran 300 MB, sekurang-kurangnya kita masih butuh ruang baru 201 MB. Kalau kita menghapus file 150 tentu kurang. Kita menghapus file 200 MB juga kurang 1 byte. Walaupun kurang 1 byte, file video tidak mungkin bisa tersimpan dalam flash disk. Minimal adalah 201 MB. Karena di sini yang tepat 201 MB tidak ada, berarti di atas 201 MB yang paling kecil berapa? 250. Ya, 250. Jadi file terkecil yang harus kita hapus adalah file foto. Jawab A. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Ya, ini termasuk soal yang butuh kemampuan kita bernalar kritis ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 13. Ini pernah keluar di ujian nasional tahun 2013 kalau tidak salah.
Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu, maksudnya saat diminum, beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari kedua? Ini hati-hati ya, menjawab soal yang semacam ini. Pembahasan keterangan gambar. Parto minum obat adalah dimulai ketika skala waktu 0 hari. Ini Parto minum obat yang mana dosis obat itu kandungannya masih utuh 80 mg. Pada saat 0 hari Parto minum obat. Kemudian waktu berjalan 0 ke 1. Ini maksudnya adalah selang waktu 0 sampai dengan 1 merupakan 0 adalah awal hari pertama sampai dengan 1 adalah akhir hari pertama. Dengan demikian 0 sampai dengan 1 ini adalah 1 hari pertama atau 24 jam pertama Parto minum obat. Sehingga untuk skala angka 1 ini kalau kita tarik ke grafik masih ada sisa 40 lebih sedikit ini. Ini adalah menunjukkan dosis yang masih tersisa di dalam tubuh Parto ketika akhir hari pertama. Kemudian selang 1 sampai dengan 2, 1 sebagai akhir hari pertama merupakan awal dari hari kedua. Kemudian berjalan selama 24 jam sampai dengan nomor 2. Nomor 2 ini menunjukkan akhir hari kedua. 1 sebagai akhir hari pertama sekaligus awal hari kedua, dan 2 ini sebagai akhir hari kedua dan masuk ke awal hari ketiga. Nah, pada skala nomor 2 ini dosis obatnya adalah, perhatikan di sini, lebih dari 10 mg kurang dari 20 mg, antara 10 dan 20. 10 lebih sedikit. Sekarang kita lihat 6 mg tentu tidak mungkin karena nilainya antara 10 dan 20 mg. 12 mg memungkinkan bahwa kadar atau dosis obat yang masih bekerja di tubuh Parto adalah 12 mg di akhir hari kedua. Jawaban yang benar adalah B. Hati-hati ya. Di sini ada sementara yang salah menafsirkan bahwa noktah yang kita tunjuk dengan panah ini ada yang dipahami sebagai akhir hari pertama karena hari pertama dihitung dari sini ke sini. Kalau ini dihitung hari pertama dia minum obat sampai ke sini, kemudian 0 sampai 1 itu apa? Jadi ketika orang minum obat itu tentu detik itu sebagai start untuk menghitung hari. Berarti 0 ini adalah awal dari hari pertama. Nah, berjalan 24 jam, nah, angka 1 ini menunjukkan akhir hari pertama. Oke, lanjut nomor 14. Buku siswa matematika SMP kelas 9 semester 1 terdapat 280 halaman. Terdiri dari judul dan katalog 2 halaman, kata pengantar 1 halaman, daftar isi 3 halaman, contoh penilaian 10 halaman, glosarium 3 halaman, daftar pustaka 3 halaman, serta 6 bab
yang setiap bab jumlah halamannya disajikan dalam diagram batang di bawah. Jadi diagram batang ini hanya menampilkan banyak halaman dari bab 1 sampai bab 6. Dengan bab 4 di sini tidak terbaca. Nah, pertanyaannya, berapa banyak halaman untuk bab 4 yang tidak ditunjukkan diagram batangnya ini? Baik, mari kita bahas bersama. Kita harus mendata jumlah halaman-halaman yang sudah diketahui baik dalam teks soal maupun di dalam diagram batang. Yang pertama, untuk jumlah halaman yang diketahui dalam teks soal, yaitu terdiri atas judul dan katalog, kata pengantar, daftar isi, contoh penilaian, glosarium, dan daftar pusaka yang masing-masing adalah 2, ditambah 1, ditambah 3, ditambah 10, ditambah 3, ditambah 3, sama dengan 22 halaman. Kemudian dari 6 bab sudah diketahui banyak halaman dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, dan bab 6. Sedangkan bab 4 belum, dan ini kita akan menghitung ketemunya nanti. Dan ini yang akan kita, dan bab 4 ini yang akan kita, bab 4 belum diketahui dan ini yang akan kita cari. Baik, kita jumlahkan untuk jumlah halaman dari 5 bab yang sudah diketahui banyak halaman masing-masing, yaitu bab 1 ditambah bab 2 ditambah bab 3 ditambah bab 5 ditambah bab 6 sama dengan 42 untuk bab yang pertama, tambah 58 adalah bab kedua, ditambah 16 adalah bab ketiga, ditambah 40 adalah bab ke-5, dan 36 bab ke-6, sama dengan 192 halaman. Banyak halaman, bab 4 adalah total halaman dikurangi jumlah halaman yang sudah diketahui. 280 halaman kita kurangi dengan 192 ditambah 22, hasilnya adalah 280 dikurangi 214 sama dengan 66 halaman. Oke, jadi di sini kita perlu kecermatan untuk membaca grafik ini. Jadi caranya seperti ini ya. Nanti ketika keluar soal yang tipenya seperti ini, walaupun datanya berbeda dengan soal ini, tetapi cara penyelesaiannya kita paham gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Data pengunjung perpustakaan. Suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Informasi yang ada pada koran tersebut menerangkan bahwa rata-rata pengunjung per hari dalam 5 hari itu adalah 41 orang. Di rata-rata per hari 41 orang. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu, yang mana diagram batang untuk hari Rabu ini ada bagian yang tersobek. Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Kata kuncinya di sini adalah bahwa dalam 5 hari rata-rata pengunjung per hari adalah 41 orang. Mari kita bahas bersama penyelesaiannya. Rata-rata adalah jumlah semua pengunjung dibagi
banyak waktu kunjung. Banyak waktu kunjung adalah Senin sampai Jumat 5 hari. Sedangkan jumlah dari semua pengunjung berarti kita menjumlahkan frekuensi ketinggian dari masing-masing diagram batang. Untuk hari Rabu karena diagramnya tersobek, kita misalkan ya dengan variabel tertentu sebagai data hari ketiga, kita misalkan X3 sama dengan P orang, sehingga rata-rata adalah X1 itu banyak pengunjung hari pertama yaitu hari Senin, ditambah X2 adalah banyak pengunjung hari kedua untuk Selasa, X3 adalah banyak pengunjung pada hari ketiga yaitu hari Rabu, ditambah X4 banyak pengunjung pada hari Kamis, ditambah X5 banyak pengunjung pada hari Jumat, per 5 adalah banyak hari kunjungan. Rata-rata sudah tahu 41, kita substitusikan. Kemudian untuk hari pertama itu 50 pengunjung, hari kedua 40, hari ketiga belum tahu, tadi kita misalkan P, hari keempat hari Kamis adalah 30 pengunjung, dan hari Jumat 20 pengunjung per 5. 41 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 41 per 1. Ruas kanan kita sederhanakan bagian pembilangnya, menghasilkan 140 ditambah P, per penyebutnya adalah 5. Kemudian kita selesaikan dengan perkalian silang. 1 kita kalikan 140 ditambah P, sedangkan 41 kita kalikan dengan 5. 1 dikali dalam kurung 140 plus P sama dengan 41 dikali 5. 1 dikalikan dengan suku-suku di dalam kurung tidak merubah nilai, sedangkan 41 dikali 5 adalah 205. Kita selesaikan dengan kaidah penyelesaian persamaan linear satu variabel. 140 kita pindah ke ruas kanan, kita kumpulkan dengan suku yang sejenis, positif berubah menjadi negatif. P sama dengan 205 dikurangi 140 sama dengan 65. P tadi adalah permisalan dari banyak pengunjung pada hari ketiga yaitu hari Rabu. Dengan demikian banyak pengunjung pada hari Rabu adalah 65 orang. Nah, terjawab teka-teki yang membuat Ani penasaran. Nah, dengan demikian Anda telah membantu mengobati rasa penasaran Ani tentang berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Rabu yang diagram batangnya tersobek. Ternyata ada 65 pengunjung atau 65 orang. Terima kasih ya atas bantuannya. Baik, bisa dipahami? Oke, luar biasa buat Anda. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan 5 soal yang kita sajikan pada episode kali ini. Dan dengan demikian berakhir untuk serial pembahasan soal penyajian data. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.